Terkait penusukan dua anggota BRIMOB di Masjid Falatehan, Jakarta Selatan yang bersamaan dengan kunjungan Barack Obama di Jakarta, Polri memastikan bahwa pengamanan Presiden Amerika Serikat ke-44 dalam Kongres Diaspora itu berjalan sesuai rencana. Barack Obama dipastikan akan berpidato dalam acara tersebut. Dilansir dalam laman detik.com, Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul menyatakan bahwa pengamanan Barack Obama tetap berjalan sesuai pengamanan yang sudah disusun dan hal senada juga dinyatakan Ketua Board of Trustees Indonesia Diaspora Network atau IDN, Dino Patijalal. Dino memastikan acara Kongres Diaspora hari ini tetap berjalan sesuai rencana dan Obama juga dipastikan tetap akan berpidato dalam acara tersebut. Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama menjadi pembicara dalam Kongres Diaspora Indonesia ke-4 pada hari ini. Kita bergabung dengan koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari. Selamat siang Teddy. Teddy, acara sudah dimulai, apakah Obama juga sudah mulai berpidato di sana? Ya, selamat siang Iqbal. Acara sudah dimulai dari tadi, tapi untuk sesi Obama berpidato ini sudah berlangsung sekitar hampir 15 menit yang lalu dan kami mendapat informasi sampai saat ini juga Obama masih berada di atas panggung untuk menyampaikan pidatonya. Dan tentu saja dari apa yang kami saksikan di sini, Obama menjadi semacam target of center untuk menjadi perhatian dari ada 9.000 tamu undangan yang datang di acara Kongres Diaspora ke-4 yang diadakan di Jakarta, Indonesia. Dan menurut Dino Patijalal juga bahwa ini adalah kongres terbesar diaspora yang pernah dilakukan. Dan tadi saya perhatikan sebelum muncul Obama menyampaikan pidatonya, Dino Patijalal sendiri sempat juga menyampaikan pidatonya untuk pidato pembuka di acara ini. Dan Dino Patijalal menegaskan bahwa diaspora bukan hanya saja mereka orang Indonesia, warga Indonesia yang sedang atau tengah belajar di berbagai negara di dunia, tapi diaspora juga mereka adalah orang Indonesia yang berada di luar negeri, orang Indonesia yang bekerja ataupun tinggal di luar negeri bukan hanya melihat paspornya yang memegang paspor sebagai WNI, tapi juga walaupun sudah menjadi warga negara di beberapa bagian negara dunia, tapi ketika mereka masih mencintai Indonesia, ketika mereka masih merasakan nikmatnya masakan Indonesia, mereka adalah bagian dari keluarga besar diaspora itu sendiri. Dan tadi juga sebelum Obama tampil, kami sempat melihat tayangan di wall TV yang ada di luar dari ruangan. Ada beberapa 10 representatif dari diaspora yang ada diundang hadir untuk berbicara. Ada di antaranya beberapa orang yang bisa saya sebutkan, ada seperti Ibrahim Ronda dari Afrika Selatan, kemudian Tania Gusnadi dari Amerika Serikat, Iwan Sunito dari Australia, kemudian Sonia Lonto dari Silicon Valley, dan beberapa juga public figure yang sudah cukup terkenal di negara seperti Amerika Serikat. Seperti salah satunya ada di belakang saya ini ada Tania Gunadi. Dia warga negara Indonesia, mengaku sebagai warga negara Indonesia dan lahir dan besar di Bandung dan kini menjadi artis di Hollywood. Juga ada beberapa orang lainnya yang juga menjadi public figure, kemudian menjadi cukup terkenal seperti di Amerika misalnya. Dan tadi juga selain Dino Patijalal sempat juga hadir memberikan pidatonya, bahkan memberikan puisi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ibu Retno menyampaikan pesannya kepada para diaspora yang tersebar di berbagai negara untuk tetap ingat dan mencintai Indonesia. Sementara pada saat sesi Presiden Amerika ke-44 Barack Obama tampil, tadi sempat ditayangkan beberapa menit di awal di wall TV kami yang berada di luar ruangan sempat menyaksikan, tapi hanya sedikit sekali. Obama hanya sempat menyapa dengan kalimat bahasa Indonesia, selamat pagi, apa kabar, bahkan meneriakkan kalimat sate. Mungkin ini adalah salah satu suguhan masakan Indonesia yang sempat dirasakannya ketika berkunjung menjumpai Presiden Joko Widodo kemarin di Istana Bogor. Dan tapi kami mendapatkan informasi dari rekan kami yang berada di dalam ruangan bahwa Obama dalam pidatonya juga sedikit menyinggung mengenai globalisasi dan pluralisme, di mana Obama juga menyinggung bahwa bagaimana kita harus bisa menghargai perbedaan. Kemudian juga Obama sedikit menyinggung arti penting dari Bhinneka Tunggal Ika. Dan selain itu juga Obama menceritakan masa-masa kecilnya saat tinggal
di Indonesia pada beberapa puluh tahun yang lalu saat ikut orang tuanya sebelum kembali ke Amerika. Obama juga mengaku bahwa selama di Indonesia, baik di Bali, kemudian di Jogja dan di Jakarta, orang-orang yang bertemu dirinya sempat memanggil dirinya dengan meneriakkan sate, bakso, seperti itu, Iqbal. Teddy, apakah Anda tadi ketika melihat tayangan Obama ketika berpidato dan saat ini masih melakukan pidato begitu, sebenarnya apa yang diharapkan dari pidato ataupun kehadiran Obama dalam Kongres diaspora ini? Apakah ada sesuatu keinginan dari masyarakat Indonesia terkait dengan tentunya perkembangan hubungan antara Indonesia dan juga Amerika? Dari informasi yang kami terima dari rekan kami yang ada di dalam mengikuti pidato Presiden Amerika Barack Obama, Presiden ke-44 Amerika Barack Obama, ini saya belum mendapatkan informasi sampai sejauh itu apakah bagaimana menjaga hubungan bilateral antara Amerika dan Indonesia, tapi lebih bagaimana Obama mengajak masyarakat luas, masyarakat Indonesia, juga member of diaspora, bagaimana menghargai pluralisme di era globalisasi ini. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Obama juga sedikit menyinggung arti penting dari Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana kita di tengah keberagaman ini harus bisa menghargai perbedaan, saling meningkatkan toleransi, dan juga bisa menghargai perbedaan itu sendiri di tengah katakanlah ada yang namanya minoritas ataupun juga hal-hal yang membuat perbedaan itu semakin mencolok, tapi kebersamaan itu menghargai kebersamaan dan juga menghargai perbedaan itu yang ditekankan oleh Obama, Iqbal. Menarik sekali. Terima kasih Teddy Zuhari, koresponden CNN Indonesia.